Hai, assalamualaikum teman-teman Aglo Lovers. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, siapa di sini yang suka dengan aglonema bercorak-corak batik? Hati-hati. Kadang-kadang ada bintik-bintik merah seperti ini. Jangan dikira ini adalah bintik-bintik dari motif batiknya. Ini adalah red spot, teman-teman. Nah, bagaimana penanganannya dan bagaimana cara mengenalinya? Yuk tonton sampai selesai. Beberapa waktu yang lalu, ya teman-teman Umi pasti tahu, apalagi warga TikTok ya, bahwa Om Gala itu live di salah satu nursery di kota Jakarta kalau nggak salah, apa Tangerang ya. Nah, beliau jembreng-jembrengin tuh. Jadi ada beberapa aglo yang menarik menurut Umi, salah satunya aglonema ini. Ya, jadilah Umi adopsi ya, dibantu oleh Om Gala di TikTok Shop waktu itu live beliau ya. Nah, ini kita unboxing dulu ya. Dan kita lihat packingannya, alhamdulillah nilainya 9 dari 10. Nih, alhamdulillah rapi banget ya, aman, safety ya. Tidak ada media yang berhamburan dan tidak ada yang basah-basah ya. Tidak ini ya, tidak ada yang basah kelihatan kering. Nah, ini contoh packingan yang bagus. Tidak ada penyok-penyok juga ya. Di samping packingannya bagus, kurirnya juga baik. Nah, ini seperti ini kita unboxing dengan hati-hati ya. Nah, ini saking susahnya ya, saking safety-nya itu sampai susah ini untuk unboxingnya. Tuh, ya plastiknya di mana-mana. But it's okay, sekarang kita mau bongkar ya. Ini kita pretelin dulu satu persatu ya pembungkusnya ini. Ya, menurut aku sih ini profesional ya. Packingannya profesional. Ya bagus. Ya nilainya 9 dari 10. Kenapa 9? Kenapa nggak langsung 10? Karena satunya aku susah untuk membukanya gitu. Ini sih subjektif banget ya. Nah, ini coba lihat ininya aja, kertasnya aja tuh beberapa lapis, ratusan. Nah, ini dia gede ternyata guys, ya tuh daunnya banyak dan tinggi. Salah satu karakter dari Kendedes ini adalah batangnya yang ini ya, bukan batangnya, daunnya itu tegak guys ya, panjang dan tegak. Nah tuh seperti ini ya. Nah medianya juga kering bagus tuh, Secret Garden kelihatan kan? Dikasih label. Nah, ternyata guys, ini kondisinya ya. Something ada di sini. Tuh, akar-akar impornya masih nempel, tapi akar-akar lokalnya udah jalan. No problem, kita cek satu persatu. Bagus overall ya. Kalau dilihat sepintas seperti ini segar, bagus. Nah, sebelum kita lakukan apapun, kita siapkan dulu rendam-rendamnya. Di sini aku rendam, aku buat larutan ya, Trend Booster. Ya, satu tutup botol dengan 500 ml air. Nah, tentunya siapkan juga ini senjata Secret Garden of Umi, pisau terkece kita. Yang masih mau pisau ini guys, ya, masih ada beberapa lagi, silakan di Japri Umi ya. Pisaunya tipis ya, ringan di tangan, tajam tentunya dan cocok lah buat ini ya, potong-potong aglo khususnya ya. Nah, ini guys coba perhatikan di pelepah daun ini ada bintik-bintik merah. Jangan kira ini adalah bintik-bintik motif batiknya si Ken Dedes ini. Ini red spot guys, cuma alhamdulillahnya ini masih di bagian luar. Tuh, masih bagian luar. Jadi saat kita iris seperti ini, dia masih bisa dibuang gitu ya. Yang paling parah itu kalau udah nyampe ke batang guys. Kalau masih di pelepah seperti ini, itu masih bisa kita copotin ya. But anyway, karena ini adalah aglonema baru,
Jadi aku mau copotin aja karena takutnya ada di sela-sela itu ketiak daunnya ya. Ini kita buang aja daun-daun bawah yang terkena red spotnya ya. Kita cari aman aja guys. Nah, kalau teman-teman tidak memeriksa seperti ini ya, maka alamatlah nanti karena red spot ini cepat banget teman-teman menjalar dan menyebarnya. Nanti dia awalnya dari pelepah gini, nanti dia menjadi benang-benang, aliran benang-benang ke batangnya menembus ke jaringan dalam batang. Ya udah deh, wassalam. Nah, ini juga lihat tuh, daun yang ini juga. Kadang-kadang ya kalau menurut pengalaman aku ya guys dan pengamatan Umi pribadi ya, tapi tidak bisa disimpulkan secara ini ya, secara apa tuh namanya? Secara khusus ya. Menurut Umi ya, red spot ini terjadi saat aglonema itu stres, guys. Misalnya pelepah ini kan kedesak akar, jadi dia stres dia gitu, stres tempat gitu alhamdulillahnya ya. Nah, karena Umi kira ya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya aglonema yang udah dirawat, tiba-tiba muncul bintik-bintik merah seperti ini, nggak usah dicopot daunnya ya, cukup diiris aja ya. Kalau masih tipis diiris aja, habis itu nanti ditutup lukanya. Nah, ini dia contoh ya. Ini juga sellernya nggak tahu guys, jadi kita tidak boleh menyalahkan seller ya. Pasti ini sellernya nggak tahu, ini yang milihin Om Gala loh. Dan beliau juga pasti nggak tahu ada red spot di sana. Karena kalau nggak diperhatikan dan nggak dibongkar seperti ini nggak bakalan kelihatan. By the way, ini aku mau potong ya, akar-akar impornya tuh coklat banget guys. Dan batang bagian bawah juga mau aku potong ya. Biar kita tumbuhkan akar-akar baru di sini saja ya. Nah, kita cek dulu di mana harus dipotong. Nah, jangan lupa ya memotong aglo itu di bawah garis ruas biar nggak kena mata tunasnya ya. Nah, ini di sini aja sudah kita putuskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, hati-hati. Oke, alhamdulillah tidak ada spot guys ya. Nah, tuh nggak ada spot ya, alhamdulillah bersih. Nah, ini pun semoga tidak ada lagi bintik-bintik spot ya. Nah, ini mau aku rendam dulu ya guys. Ini sepertinya akar tua tapi masih aktif. Kita bawa aja dulu ya. Tidak apa-apa, selagi dia aktif kita bawa aja dulu. Nah, kita rendam ya di larutan trend booster yang sudah kita siapkan tadi. Nah, bagaimana dengan si bonggol-bonggol bawah ini? Tentunya kita botakin guys ya. Kita botakin dan kita berharap semoga dia masih berbakti dan bisa menumbuhkan tunas-tunas baru, baby-baby ya. Nah, kenapa sih harus dipotong seperti ini ya? Karena teman-teman ya, aglo-aglo imporan pada khususnya itu bonggol-bonggol bawah tuh penuh dengan penyakit guys. Ya, jangan dibawa deh ya. Nah, wajib ya, kalau Umi hukumnya wajib kalau imporan. Kecuali yang udah rawatan, ya udah ya, kalau udah rawatan mah biasanya udah di-riset sama yang punya. Nah, ini ada satu plan lagi guys yang nyelip di sini. Ya, ada satu plan lagi ternyata yang nyelip di sini tuh ya. Kita buka dulu ya. Nah, kita buka, kita unboxing. Susah banget sih ini, makanya nilainya 9. Coba kalau mudah unboxingnya, safety tapi mudah gitu ya. Nilainya 10 nih, packingannya. Susah banget mau unboxing. Saking safety-nya sebenarnya, tapi tetap aja aku tidak mau ngasih dia 10. But anyway ya, kalau misalnya kita dapati aglonema dengan bintik-bintik seperti ini, nggak usah komplain ya guys ke sellernya. Tapi kalau misalnya udah kelihatan udah parah banget, nggak bisa diselamatin lagi ya, udah benar-benar dari atas sampai bawah itu lonyot atau gimana itu baru bisa dikonfirmasi ke sellernya. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau misalnya untuk, semi-semi koleksi kayak gini kan lumayan ya harganya ya. Nah, biasanya kalau misalnya masih bisa diselamatkan seperti ini, aku tidak akan komplain. Tapi kalau misalnya tidak
bisa diselamatkan sama sekali. Untuk semi-semi koleksi biasanya aku komplain. Setidaknya adalah ya ininya dari yang punya gitu. Waktu itu Catherine aku belinya aduh, ternyata sampai benar-benar nggak bisa yang diselamatkan sedikit pun. Yang Catherine yang pertama itu orangnya tanggung jawab guys, walaupun tidak diganti dengan aglonema Catherine, tapi digantinya sama aglonema lain. Tapi menurut aku itu sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Karena dia memang nggak punya lagi catering yang seperti itu. Nah, ini dia, ini lokal ya guys ya, kata sellernya ini lokal, kata JA ya, JA Flower. Siapa yang pernah beli di JA Flower guys? Nah, ini lokal benar saja. Ini adalah dari cacahan Bonggol. Terahnya bagus guys, lokal lokal lo, lokal lo ya. Terahnya bagus banget. Dan tentunya ini murce banget ya. Nah, ini kalian lebih harus memilih yang seperti ini walaupun masih kecil, lokalan, daripada yang udah gede-gede tapi imporan. Nah, ini kita potong aja ya bonggolnya. Ini bom waktu kalau kita tetap ikutkan karena dia udah punya akar tua. Akar tua. Karena dia punya akar mandiri, ya udah dipotong aja bonggolnya ya. Nah, ini kita rendam dulu ya guys. Cantik banget ya. Walaupun aglo-aglo murah, tapi dia kalau udah rimbun, cakep banget. Nah, ini kita buang aja guys, karena dia cuma satu ruas. Tidak ada mata tunas lagi. Dan ini juga ya, terima kasih telah berbakti selama ini di Umi, kalian harus dikorbankan. By the way guys, ini aku udah rendam selama 2 hari guys. Kenapa? Karena aku takut masih ada titik-titik spot ya di yang tadi, di yang si batik ini, si Candedes ini. Dan ini juga selama 2 hari alhamdulillah tidak ada masalah dengan si emerald cimit-cimit terah terbaik ini guys ya. Nah, ini aku lap dulu, kita mau tutup lukanya. Mereka tetap tetap seger selama 2 hari aku ini ya. Aku rendam guys dan kena panas lagi. Aku letakin aja di tempat seperti biasa, di tempat aglo-aglo yang lain. Nah, ini tutup. Nah, buat kalian yang masih komplain kenapa ini susah banget sih keringnya, ini mau aku dompel apa sih bahasa Indonesia sama kapur dolomit guys ya. Jadi ini kebetulan aku punya kapur dolomit, ya udah aku sekalian tempel kayak gini dobelin. Udah deh kering kan. Nah, mau bilang apa kalian? Yang masih komplain-komplain sama penutup luka ini ya udah nih ditempelin aja sama kapur dolomit. Udah deh kering dia ya. Nah, tuh ya. Tinggal kita tanam ya, guys. Ini pakai pot 10 aja ya. By the way, ini adalah media tanam yang udah aku recycle, daur ulang ya, guys. Ini tuh kemarin kan media tanam aku masih banyak, tapi udah terkontaminasi sama CCG, cacing. Nah, ini cara aku mengolahnya, ini aku rendam sama air ya, terus ditambahin sama biopestisida. Nah, usahain sama yang organik ya guys biar tambah subur. Nah, ini aku mau tuang aja semuanya. Udah aku tuang ya. Nah, ini ditunggu selama 2 hari lalu ditiriskan guys. Aku pakai saringan ya. Kain guys. Ngorbanin baju kaos guys. Habis itu udah ditiriskan lalu kita jemur lagi. Dan setelah dijemur seperti ini aku tambahin kapur dolomit sama zeolite ya guys untuk nambah ini juga nambah apa keporosannya dan si kapur dolomitnya untuk menetralkan pH media ini. Ini kita tanam dengan media yang udah aku recycle tadi. Ya, semoga kamu tumbuh subur ya, Nak. Cantik banget terahnya, guys. Ini kalau udah gede dia menjadi pribadi yang cantik jelita. Aduh, Umi hampir down beraglonema beberapa hari ini. Ini cantik banget ya. Semoga tumbuh subur. Nah, bagaimana dengan si Candedes ini ya? Nah, tuh ya. Sebenarnya batangnya itu udah panjang, guys. Cuma akarnya masih segitu. It's okay, no problem ya. Semoga tumbuh subur di sini, nggak ada red spot lagi ya. Dan ini kita lap dulu tentunya. Kita tutup dengan salep penutup lukanya ya. Nah, kalau teman-teman mau langsung dengan kapur dolomit atau kapur sirih juga boleh ya. Kapur-kapuran itu adalah mengandung basa, guys. Jadi
dia tuh tidak mau dihinggapi oleh jamur, bakteri. Nah, tuh ya, ini kita dobelin dengan kapur dolomit super. Ada juga yang nggak super mungkin. Ini murah banget guys, 1 kilonya nggak nyampe 10.000. Ya lumayan kalau misalnya teman-teman merasa aglonemanya udah terlalu asam ya. Ya aglonema bukan aglonema, media tanamnya udah terlalu asam boleh ditaburin kapur dolomit. Nah, ini aku pakai media recycle-nya karena media baru belum datang guys. Manfaatkan apa yang ada aja ya. Nah, yang penting dia tetap poros. Aku biar tambah poros tadi aku tambahin zeolite. Zeolite itu juga batu-batuan dari proses vulkanik ya, gunung berapi. Dan dia mengandung mineral makro mikro juga yang bagus untuk tanaman. Di samping dia juga menangkap apa gitu ya. Dia itu digunakan orang juga untuk pasir kucing, guys. Ya, digunakan orang juga untuk menyaring air juga. Jadi bagus lah pokoknya. Dan by the way dengan si bonggolnya ini ya aku karena udah nggak ada lagi ini nggak ketemu pot kecil ya udah aku mau ini deh tumpangin aja deh di sini. Ini aku mau tumpangin aja di sini ya. Jadi anak angkat. Jadi nanti kalau dia tumbuh tunas baru kita pindahin. Ya habisnya aku nggak punya pot kecil lagi guys. Nah ini kita dobelin seperti ini sampai nah kering kan atau ini aku mau tumpangin di sini aja ya sampai dia tumbuh tunas. Kalau udah tumbuh tunas baru kita pindahin ke pot kecil. Nah, tambah media lagi ya sampai dia tertutup tuh batang-batangnya. By the way ya karakter dari Candides ini cakep loh guys. Dia tuh batangnya tuh nggak melehoy ya. Apa pelepah daunnya nggak melehoy, dia tuh tegak ya. Dan batik. Dikira orang banyak yang mengira Candides ini adalah Grek hybrid. Padahal ini Thailand hybrid guys. Nah ini dia mereka berdua. Coba lihat betapa tingginya dia. Ini kita siram kucur aja ya. Sampai bersih ya. Sampai airnya bagus. Mengalir dengan baik ya. Siram kucur ya. Nah tuh. Nah siram kucur. Tuh ya. Siram-siram kucur. Ini juga siram kucur ya. Siram kucur ini bagus ya untuk membuang-buang juga. Ini kan apalagi ini media recycle. Membuang yang sudah padat-padat gitu ya. Partikel kecil-kecil yang sudah terdekomposisi. Nah, ini tadi air rendamannya ya. Kita siramin ya, semoga menjadi makanan awal mereka ya dan media ini juga bisa menyimpan nutrisi dengan baik. By the way, buat teman-teman yang ingin mengadopsi aglonema imporan yang batikan pada khususnya, coba ditanyakan lagi ke sellernya apakah benar-benar sehat ya, apakah tidak ada bintik-bintik merah di pelepah-pelepah daunnya. Karena ini tuh rawan banget loh guys. Aku beberapa kali adopsi dari importir ya, yang impor ya. Itu widuri merah, Candides, Red Legacy, dan corak-corak batik lainnya ya teman-teman yang imporan itu tuh rawan banget terkena red spot. Bahkan aku pernah 2 kali mengadopsi aglonema Candides ini dan widuri merah dan ketika kena red spot aku lapor ke sellernya, diganti lagi sama sellernya dan yang datang juga terkena red spot juga. Nah parah banget kan? Jadi harus lebih hati-hati ya. Nah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Bye bye.